Ini area kantor lah. Sama produksi ya? Produksi. Ini kantor. Ini kantor. Sana produksi. Ada berapa karyawan yang jaga di sini Bang Andre? Ada 5 sih. Ada 5 karyawan. Ya, 5 karyawan. Iya. Ayam telur puyuh. Dan juga kalau itu sih ada ayam keju, ada ayam tuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Wahid, owner Dimsum Bang Andri. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel YouTube Bang Ferdi TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Bang Ferdi TV. Kali ini kita masih dalam edisi Nyaba Kuliner. Nyaba Kuliner yang kita lakukan masih tetap di Kecamatan Pamulang. Dan kali ini kita akan coba mengunjungi salah satu kedai dari makanan yang memang berasal dari negeri Tiongkok. Kira-kira apa ya? Yuk kita langsung ke lokasi. Campur Ibu. Campur. Assalamualaikum Bang Andri. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, gimana kabar? Baik. Ini lagi ngecek ini. Ya ini anak-anak mau buka sebelum pindah ke tempat yang biasa. Ya standby ya di sini dulu. Oh, standby di sini. Iya. Ini kayaknya baru buka nih ya? Baru buka biasa setengah 4 ya. Setengah 4 ya. Setengah 4 baru Nanti buka. setengah 6 pindah ke tempat biasa. Oh, geser sebelah ya? Ya geser sebelah. Ah, gitu. Wah, ini jam segini sudah lumayan banyak ini yang makan. Ya alhamdulillah pelanggan setia. Iya, iya. Mungkin bisa geser ke sini dikit, Bang. Iya iya. Oke. Ada berapa karyawan yang jaga di sini, Bang Andri? Ada 5 sih. Ada 5 karyawan. Ya 5 karyawan. Iya. Untuk yang di sini memang yang pertama atau ini merupakan yang kedua cabangnya atau tempat usahanya? Ini paling pertama jadi 12 tahun tuh di depan sini. 12 tahun pinggir 12 sini. tahun. Nggak geser-geser kemana-mana? Ini tempat sementara, cuma kita numpang di ruko, paling di ruko sebelah sana sih. Oh, sebelah situ ya, Iya. samping ya? Ini Karena cuma belum tutup. tempat persinggahan aja. Karena belum tutup ruko. Karena Ya? belum tutup ya benar. Jadi 12 tahun 12 tahun. dari tahun 2000 2009-an. 2019 Iya. 2009 ya di sini. 2009-an. 2009 di sini. Bermula dari gerobak ini ya. Bermula dari dorong gerobak, saya yang dorong gerobak. Oh. Saya, istri, sama satu karyawan 2009 itu. Oh, dorong gerobak awalnya. Iya, Oke. dorong gerobak. Ada berapa rasa yang dijual di sini, Bang? Ada 7 sih. 7 varian rasa ya. Iya. Di sini ada Ayam wortel, ayam jamur, Jamur. ayam kepiting, ayam cumi, ayam beef, ayam udang, ayam telur puyuh. Dan juga kalau itu sih ada ayam keju, ada ayam tuna. Gitu. Tapi ini kan masih pandemi ya, Bang ya? Ya. Masih pandemi. Apakah memang tersedia makan di tempat untuk sementara ini atau memang sama pandemi diharapkan untuk tidak makan di tempat, dibungkus saja? Selama pandemi sih paling dibungkus aja, jadi kita tidak menyiapkan meja. Cuma kadang-kadang banyak pelanggan yang kangen juga pengen makan di tempat ya. Paling kita sediakan piring-piring agak piring Kecil ya? kecil gitu. Plastik gitu ya? Plastik. Jadi kalau mudah-mudahan pandemi cepat berlalu ya normal lagi lah gitu kan. Karena mungkin apa nih perasaan makan di tempat dengan dibungkus itu Ya berbeda, beda. ya, Bang, ya? Mungkin pengen santai, pengen apa gitu. Apalagi malam minggu. Tapi yang saya lihat penglihatan saya di sini lumayan rame loh, Bang. Alhamdulillah. Apa pembelinya gitu. Di sini biasa menyediakan berapa porsi untuk satu hari usaha? Kalau hari biasa kita standarnya 1.200. 1.200 porsi. Ya, cuma kalau Sabtu Minggu kita naikin jadi 1.500 gitu. 1.500 dalam kurun waktu buka dari setengah 4 sampai jam kira-kira? Ya paling lama tuh paling mentok jam 11, kadang-kadang jam 10 sudah pulang gitu. Jam 11 atau jam 10 gitu ya? Ya. 1.200 sampai 1.500 kalau di weekend ya, Bang? Iya. Menarik sekali. Iya. Dan memang usaha ini sudah 12 tahun berjalan, dan Abang punya cabang berikutnya? Saya tidak punya cabang, paling satu yang di dekat kantor. Oh, dekat kantor ada lagi ya? Di sana khusus GoFood, khusus Grab. Jadi kalau ada GoFood sama Grab, silakan ke kios yang satu lagi. Oh, jadi biar nggak ribet ya? Ya, biar nggak ribet. Karena di sini kadang-kadang kalau rame ribet. Kalau jadi bikin di tempat khusus gitu. Jadi dibagi dua, dalam satu hari itu dibagi dua. Oke. Ya, yang sore GoFoodnya di sana,
Ini yang bungkus-bungkus yang makan di tempat. Kadang yang makan di tempat, ada yang makan di tempat. Tapi sih saya tidak menyarankan makan di tempat untuk masa pandemi. Iya benar. Nah, mengikuti arahan dari pemerintah ya. Ya, tapi kalau memaksa ya saya juga angkat tangan. Harga jual berapa Bang sekarang? Naik atau memang masih bertahan? Sekarang masih bertahan, masih 10.000 alhamdulillah. Masih 10.000 isi 4 ya? Ada kenaikan isi 4 ya. Dan rasanya bebas milih, harganya sama? Harganya sama, mau campur, mau bagaimana, sama 10.000. Sama 10.000 ya? Jadi tidak ada kalau rasa ini 12.000? Oh enggak. Ada ya? Semua berlaku sama? Sama, berlaku sama. Harga 10.000 untuk semua rasa ya? Ya, untuk semua rasa. Menarik. Bang, kita boleh lihat yang satu lagi Ya, yang kita lihat siap, untuk ya. pelayanan online ya? Iya. Ayo Bang ya? Mohon maaf ini karena belum pindah jadi tempatnya begini. Siap. Ya. Apa-apa Bang. Ayo. Yang penting kita sudah bisa melihat ini salah satu bentuk sejarah dari 2009 Ya. sampai hari ini yang memang membuat Bang Andri bisa sampai sekarang ya. Alhamdulillah. Kita bisa lihat Bang? Ya, silakan. Ya. Oh, ini Bang jadinya ya? Untuk yang satu lagi jadi yang online ini ya? yang buat GoFood. Tapi yang nggak online. jauh ya? Hanya mungkin 100 meter kali ya? Iya, nggak jauh sih dari tempat depan yang itu ya? biasa. Ini hanya masuk sedikit ke Ya, komplek ya? ke Gereja perumahan ya? Jakarta, dari Gereja gerbang. Jakarta. Ya. Ini toko yang buat kios yang buat GoFood. Kalau ada yang mau GoFood, ada yang mau pakai Grab, ya bisa diklik aja di aplikasi Gojek atau Grab. Oh, ada ya itu ya? Ada. Jadi ini khusus buat. Kalau ini bukanya jam berapa? Kalau GoFood itu kita buka dari jam 7 pagi. Oh, jam 7 7 pagi sampai jam 11 malam. Oh, sama seperti tutupnya kurang lebih ya? Karena memang dari pagi itu melayani yang pemesanan online itu ya? Ya, pagi itu sudah melayani pemesanan online. Oh, oke. Iya. Dan harga masih sama ya? Nggak berubah? Harga sama sih. 10.000 seporsi. Cuma kalau di Gojek berapa? 13.000. Di Gojek Oh, ya. 13.000 karena memang 13.000. ada Ya. biaya tambahan ya. Ya. Iya kita. Silakan Bu. Tapi untuk apa ya, sehari penjualan yang 1.200 untuk normal atau hari biasa 1.500 untuk yang weekend. Jadi kalau termasuk yang sini juga? sore ini 1.200 dibagi 2 sama yang di depan. Oh, sama depan. Ya 1.200, 1.500. Ini beda lagi berarti ya? Beda lagi. Iya, di luar itu gitu kan. Iya. Ya kan sehari bisa di atas minimal 500 lah, di bawah 500. Untuk ini aja ya? Iya, untuk di sini aja kalau pagi. Untuk sini aja. Iya. Bisa sampai 1.200 sampai 1.500. Iya. Berarti sehari mungkin bisa sampai 2.000 ya Bang total Iya, ya? produksi ya. Produksi ya? Iya. Kurang lebih lah gitu. Kurang lebih 2.000 ya? Kurang lebih 2.000. Ya, menarik sekali ini. Sehari bisa sampai 2.000. Ya, Oh, Pak, mari, makasih. silakan. Di sana 5 karyawan, di sini ada 2 karyawan loh. Ini 2 karyawan, yang pagi juga 2 karyawan. Oh, sip-sipan. Sip-sipan. Jadi ini masuk jam 3 sampai jam 11 sampai jam 10 lah gitu kan. Iya. Nah, nanti yang pagi dari jam 7 sudah datang, sudah beres-beres sampai jam 3. Nah, setelah jam 3 pulang digantilah sama yang Iya. sip-sipan gitu. Jadi jangan takut kalau memang ingin dimsum Bang Andri. Kalaupun pagi-pagi sudah ada di sini ya. Iya. Bisa pesan di sini dan Iya. kalaupun memang ingin merasakan yang di depan itu ya bisa juga. bisa, tapi sore, Depan. malam ya? Sore kalau di sana. Emang ada kantor juga? Kayaknya ada kantor kemarin. Saya ada kantor di bawah, Ada kantor? kantor kalian tempat produksi juga. Oh, Jadi oke. produksi di sana, kantor juga di sana, jadi saling berhadapan-hadapan. Jadi itu memang khusus untuk kantor dan untuk khusus produksi. Boleh mampir Bang ke kantor? Boleh, silakan. Ya. Ya.
Jadi di atas itu tadi yang kios kedai buat online untuk ya. online. Nah, Iya. ini kantor Ini area kantor lah. sama produksi ya. Produksi. Ini kantor. Ini kantor. Sana produksi. Di sana khusus produksi ya. Harus produksi. Bagian tim produksi. Nah, di sini untuk keluar barang. Oh, keluar barang. Jadi Iya. semua terdata ya Bang ya. Terdata ya. Di sini ada yang bagian keluar barang. Nanti di sana juga ada yang keluar barang. Jadi semuanya tertib administrasi. Tertib administrasi. Iya. Karena memang sering sekali usaha-usaha begini tidak tertib administrasi sehingga Iya. apa namanya pembukuan dan Kacau. lain-lain kacau gitu Iya. kan. Kita jaga-jaga barang keluar gitu. Nah, betul. Iya. Mulai dari suplai bahan baku dan lain-lain Iya. semua terdata ya Bang. Data ya, alhamdulillah sih. Karyawan total berapa Bang? Karyawan ya di atas 30 lah. Di atas 30 ya? Iya. Di atas 30. Tuan ini inventaris buat yang nganter. Oh, motor-motor ini? Ya, kita juga jual di warung, kita juga buka untuk mitra-mitra usaha. Oh. Jadi ini armadanya yang buat nganter. Khusus ya? Khusus. Lexi semua? Lexi semua. Nggak endorse ya? Nggak endorse. Kalau mau endorse boleh ya kita? Boleh ke Dimsum Bang Andri. Iya, ini 4 motor khusus untuk pengantaran. Lexi semua ya? Motor sih ada 5, cuma kepake 1. Oh, motor ada 5. Ya, armada, semua. ya armada yang buat antar ada 5. Ada 5. Iya. Bang, mungkin boleh lihat? Boleh? Antarnya? silakan. Ya, ini tempat untuk keluar barang. Oke. Ini Pak. Bagian keluar barang. Tapi secara profesional dikelola ini sejak tahun kapan Bang? Mungkin kan awal-awal nggak Enggak seperti ini, lah, kan? mana enggak banget gitu kan. Ya beberapa tahun kesini lah kita karena biar lebih tertib administrasi gitu kan. Kita pakai ada media juga, Instagram. Oh, ada ya Instagram? Ada. Ya? Apa Instagramnya Bang? Dimsum Bang Andri. Dimsum Bang Andri Instagram. Nanti saya coba Iya. cantumkan di deskripsi juga. Cuma ada beberapa yang dulu-dulu dibuat emang tidak aktif, sekarang yang ada logo Dimsum Bang Andrinya. Oh, itu yang aktif ya? Iya. Iya. Jadi secara profesional dikelola dengan ada admin dan lain-lain baru beberapa tahun terakhir ya? Iya. Menarik ini. Alhamdulillah kembali lagi di channel Bang Ferry TV. Kali ini kita sudah berada di kantornya Dimsum Bang Andri yang tadi kita sudah ke depan melihat 2 lokasi usahanya yang memang untuk pemesanan langsung melalui online dan juga bisa makan di tempat. Namun karena memang masa pandemi ini diharapkan untuk tidak makan di tempat alias take away. Nah, sekarang kita coba mampir silaturahmi ke kantor Bang Andri melihat bagaimana keadaan kantornya yang memang sudah kurang lebih 12 tahun berjalan usahanya sampai hari ini. Ini kantornya Bang Andri ya? Ini kantor saya buat menjamu tamu-tamu Dimsum Bang Andri ya. Jadi saya bawa kemari karena biar lebih enak, santai ngobrolnya. Dia sambil ngopi, Betul. dia sambil mencicipi dimsum juga. Ini di depan saya ada dimsum ini, kita cobain, kita review bagaimana Boleh rasanya. dicoba, ya. Karena memang menurut informasi yang saya terima, salah satu dimsum terenak yang ada di wilayah Pamulang minimal. Kalau Tangsel mungkin saya tidak tahu, Iya. tapi minimal Pamulang yang sudah saya rasakan memang salah satu yang paling enak yaitu dimsum Bang Andri. Tapi memang nama dimsum Bang Andri dari awal Bang, atau namanya berubah seiring Enggak. berjalan waktu? Pokoknya dari kita mulai awal buka ya itu yang kita pakai Dimsum Bang Andri. Ya, Nama sendiri ya? Nama sendiri. Mudah-mudahan nama sendiri itu hoki ya. Iya. Alhamdulillah sampai 12 tahun kita masih berdiri, tetap berdiri, tetap berlanjut lah gitu kan, walaupun saingan di mana-mana. Tapi alhamdulillah temu Dimsum Bang Andri tetap benderanya tetap berkibar sampai saat ini. Tapi ini usaha ini dilaksanakan atau mulai dilakukan pada saat masih sendiri single atau memang sudah berkeluarga Bang? Saya anak satu lah, mau anak satu. Mau anak 2009 karena saya nikah 2009. Kebetulan langsung isi gitu kan. Alhamdulillah ya sambil berjalan kita merintis bareng-bareng. Karena biasanya usaha yang nama usaha yang dilakukan itu biasanya berdasarkan dari nama anak. Iya. Banyak begitu kan? Iya. Jadi proses ini habis menikah kemudian mulai usaha sebelum anak lahir yang pertama ya Bang ya? Iya. Jadi pakai nama Dimsum Bang Andri dan alhamdulillah namanya hoki. Alhamdulillah. 12 tahun berjalan ini. Jadi saya mau tanya Bang, cerita awal mula kenapa Bang bisa serius di
kuliner dimsum, ini kan pasti nggak ujuk-ujuk saya pengen dimsum. Iya. Mungkin sebelumnya ada pengen usaha apa, makanan yang lain atau bidang lain. Itu cerita awalnya bagaimana, Bang? Karena saya melihat di lapangan mencoba dimsum ini enak gitu ya. Nah, terus kita coba menyatroni lah gitu, kan, menyatroni yang usaha dimsum. Ya berawal dari situ kita tanya kalau mau jualan bagaimana? Tadi saya juga lewat orang gitu, ngambil dulu gitu, ngambil dulu kita bagaimana caranya bisa dagang gitu kan. Ternyata pada saat itu kita judulnya beli putus. Oh, beli putus. Iya, orang lain ya. Untuk orang lain gitu pada saat itu. Maka ya dari mulai kita dagang 30 porsi gitu kan. Awal pertama gitu kita dagang 30 porsi, nyoba 30 porsi lah gitu kan. Dengan keyakinan ya hari pertama kita habis 25 porsi gitu kan. Nah, terus saling perjalanan ya alhamdulillah semakin meningkat penjualan itu gitu. Nah, sampai memutuskan saya pengen usaha sendiri, tidak mau ngambil di orang lain, itu bagaimana? Ya karena saya berpikir gitu ya, aduh Betawi gitu kan, saya juga Betawi gitu. Aduh Betawi kayak orang Betawi perlu maju juga nih gitu kan. Aduh bagaimana kita berpikir biar mandiri gitu kan, biar gak ketergantungan dengan orang lain ya. Ya maka saya mencari jalan gitu, bagaimana saya agar bisa mandiri gitu. Modal nekat? Modal nekat. Karena kan dimsum ini mungkin 2009 itu belum terlalu banyak ya Bang ya? 2009 itu kita dagang enak gitu kan, saingan nggak banyak gitu kan. Pokoknya enak 2009 itu gitu kan. Kalau mau nyari dimsum mungkin di sono doang. Iya bener gitu ya. 2009, 2010, 11 itu pokoknya enak lah di bawah 2020 lah enak gitu. Maksudnya memang di Pamulang memang saya yang stay di situ di depan pinggir jalan itu. Berarti konsisten di situ ya? Konsisten di situ. Itu keramatnya di situ. Karena cikal bakal dimsum Bang Andri bisa booming gitu kan, bisa besar gitu kan ya. Dari emperan toko itulah gitu kan. Tadi ya. Dengan izin yang punya toko, kita izin dulu untuk berdagang di situ. Alhamdulillah mengizinkan ya sampai sekarang lah gitu kan. Iya, karena kalau tidak modal nekat, tidak berani ngambil resiko, mungkin tidak bisa sebesar ini Bang Andri ya. Ya, makanya kalau orang jiwa usaha itu ya kudu istiqomah lah gitu kan. Iya. Tapi sempat ini nggak sih Bang? Sempat jalan kemudian rugi, kemudian ragu untuk lanjutin nggak ya? Apakah bagaimana? Pernah ragu nggak sih atau pernah merasa di persimpangan jalan apakah harus terus lanjutin usaha ataupun berhenti cari usaha lain? Saya gimana ya? Memang sudah usaha itu udah kereteg hati kalau orang-orang Betawi bilang begitu. Udah dorongan hati ya ini aja saya lakonin gitu. Mau bagaimanapun kondisinya pada saat itu ya mungkin jatuh bangun atau bagaimana gitu kan. Ya saya tetap maju terus gitu. Walaupun memang terkadang kan usaha ada jatuh bangun Bang ya. Ya, tapi kalau untuk para jatuh bangun sih alhamdulillah gitu kan kita tidak gitu kan. Tapi memang kerikil-kerikil dalam usaha sih pasti ada. Dan ini usaha pertama yang dilakukan atau sebelumnya pernah usaha lain Bang? Saya nggak pernah. Baru ini yang pertama? Baru ini. Dulu ya mungkin dagang-dagang teflon panci gitu di pinggir jalan. Mungkin itu aja sih kalau untuk dagang-dagang gitu saya. Tapi memang hokinya mungkin di sini ya alhamdulillah sampai sekarang bisa berdiri gitu. Iya, makanya jarang orang yang memang baru sekali usaha kuliner kemudian bisa lanjut dan bisa sebesar ini gitu. Jarang Bang, dan bersyukur sekali di dimsum Bang Andri bisa sampai sejauh ini. Berarti 12 tahun Bang ya kurang lebih ya? Pokoknya tahun ini 12 tahun aja. Tahun ini 12 tahun ya? 12 tahun aja. Bisa saya coba cicipin? Silakan dicicipin ya, silakan. Sambelnya biasa di bawah. Oh, sambel. Iya. Oh, kalau sebelum pandemi makan di tempat begini bentuknya? Iya, memang begini, memang ciri khasnya seperti itu gitu. Kalau tadi kan pakai piring plastik ya? Piring plastik karena antisipasi aja gitu. Ini apa nih? Ada udang? Itu ada udang, ada ayam wortel, ada ayam beef, ada ayam telur puyuh. Gitu. Oh, ini telur puyuh. Iya. Jadi banyak varian yang memang
Makannya bagaimana nih? Saya makan cocol gitu ya? Iya. Mohon maaf, saya nggak pernah makan beginian. Ini cocol ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ini kelihatannya padat banget nih, Bang. Ya. Padat banget kayaknya ini. Alhamdulillah, tidak maur. Iya, nggak mau. Karena saya pernah beberapa kali makan dimsum ini kayaknya pas Iya. dicocol, pas diangkat, megar gitu. Megar. Iya. Aur-auran gitu. Aur-auran. Saya ikut nyicip juga dah. Bareng abang. Ini ayam wortel ya? Itu ayam wortel ya. Wortel. Teksturnya lembut dan bener, ini padat dan nggak apa ya, kulitnya itu nggak aur-auran lah. Jadi memang enak gitu. Alhamdulillah. Untuk harga 10.000 menurut saya ini yang memang mungkin yang saya ketahui yang paling murah, Bang. Rata-rata memang udah di atas 10.000 harga dimsum yang memang di pinggir-pinggir jalan itu. Dan alhamdulillah masih ada dimsum yang memang menurut saya murah dan enak rasanya gitu. Alhamdulillah. Ini beef nih, beef. Nah, kayaknya kalau udah nyobain satu porsi kayaknya nagih ini kalau dimsum Bang Andri nih. Yang paling banyak sih ketika panas-panas makannya di cocol. Tapi memang ciri khas dimsum saus sambalnya begini, Bang. Iya. Ya mungkin ada yang beda-beda juga kali. Tapi saya ciri khas saya ini loh gitu sambalnya. Jadi nggak heran memang ketika saya mencoba mencicipi dua dimsum, tadi ada dimsum ayam wortel dan juga beef, emang enak gitu. Jadi memang tidak salah juga salah satu dimsum, usaha dimsum yang memang ada di wilayah Pamulang, Bang Andri ini memang yang paling terkenal dibandingkan dengan lain. Dan memang dari pagi sampai malam kalau mau makan dimsum Bang Andri tersedia tadi. Iya, Mau pakai betul. GoFood ada, mau datang langsung juga ada. Karena memang terkadang usaha-usaha yang lainnya hanya buka pagi sampai siang ataupun sore sampai malam, tidak full seharian. Dan ini memang salah satu rekomendasi dimsum yang paling enak yang saya pernah coba untuk wilayah Pamulang. Alhamdulillah. Karyawan lebih dari 30, Bang ya? Iya, alhamdulillah. Lebih dari 30. Awal mulanya Abang dorong gerobak atau memang sudah stay di sana? Saya dulu ya dorong gerobak sama istri, sama dibantu satu karyawan. Ya kita dorong hujan-kehujanan gitu Iya, kan. Kadang-kadang hujannya gede atau gimana gitu kan. Nah, pokoknya kita alami lah gitu kan yang namanya merintis gitu. Makan ada bahasa kayak kalau mau maju sekalian. Iya. Kalau mau hancur sekalian gitu. Spekulasinya kalau orang usaha itu ya harus berani gitu. Karena mental sih, Bang ya. Mental, jangan maju mundur gitu kan. Mental pengusaha dengan mental yang baru akan jadi pengusaha itu pasti beda ya. Beda. Nah, usaha ini bisa menjadi salah satu contoh usaha yang memang bisa sejauh ini bertahan, apalagi memang di masa pandemi. Nah, gambaran Bang Andri sebelum pandemi dan pada saat pandemi sekarang, bagaimana siklus penjualan? Apakah memang ada dampaknya? Ataukah ya sama aja sih gitu? Ya kalau awal-awal banget pandemi sih ya kita agak berasa karena kan banyak protokol kesehatan yang harus Taati. Ya, mall tutup gitu kan, terus sama banyak akses-akses yang ditutup untuk orang belanja ya rada-rada kurang gitu. Tapi setelah agak setahun ini ya alhamdulillah gitu kan kita bisa melewati gitu kan. Kembali normal sih alhamdulillah. Ya, pernah kena dampak ya di awal-awal? Ya, di awal-awal memang berasa banget gitu kan. Ya. Susah gitu kan. Tapi karena memang sekarang juga protokol kesehatan sudah mulai longgar gitu Ya. kondisi, jadi sudah mulai kembali pulih, Bang ya? Alhamdulillah.
Kalau sampai gulung tikar, alhamdulillah tidak usaha saya. Alhamdulillah mas saat ini masih bisa berdiri. Iya. Karena memang banyak ya bang ya, kena dampak gulung tikar ya. Iya, banyak pengusaha atau usaha lain yang gulung tikar gitu kan. Cuma ya namanya orang usaha itu lahir batin harus kita persiapkan gitu. Betul. Lahirnya kita persiapkan dengan bagaimana servis atau dengan rasa harus kita tetap jaga. Lahiriahnya dengan hubungan Tuhan ya harus kita jaga juga gitu. Bener, hablum minallah, hablum ya, hablum minas gitu kan. Makanya klop usahanya gitu. Iya, nah mungkin ini terakhir Bang Andri, ada nggak sih saran-saran atau kiat-kiat bagi teman-teman yang memang punya keinginan bangun usaha, gimana caranya supaya bisa sukses, bertahan, atau minimal mereka punya mental yang kuat gitu. Saran dari Bang Andri bagaimana kira-kira? Saran saya sih yang pertama ya keistiqomahan kita menekuni satu bidang usaha itu harus full gitu kan. Tadi saya bilang kalau mau maju sekalian, mau hancur sekalian gitu kan. Dan jangan, kita kadang mindsetnya itu usaha itu itunya untung terus gitu. Iya, kita belum tahu di lapangan bagaimana gitu. Kalau usaha belum lewat 6 tahun ya jangan berbangga hati dulu maksudnya gitu. Kalau belum lewat 6 tahun ke atas gitu kan ya harus siap-siap gitu. Soalnya kadang-kadang ada yang mental orang usaha itu baru sebulan, baru 2 bulan, baru setahun gitu, kadang kok sepi amat gitu ya gitu. Oh begini gitu kan. Itu jangan ngeluh dulu gitu kan. Ya. Lanjut terus istiqomah. Kalau ada yang kurang, apa yang harus diperbaiki dalam servis atau apa, itu harus diperbaiki gitu kan. Manajemen juga harus bagus gitu kan. Jadi kita lalu lalang keuangan tidak boros gitu kan. Intinya keistiqomahan lah. Karena di balik keistiqomahan itu saya nggak pernah tahu apa itu ujungnya istiqomah gitu kan. Goib ya bang ya? Goib lah gitu. Saya nggak pernah, saya 12 tahun menekuni ini, tidak kemana-mana, tidak usaha lain, yang ini, yang itu gitu kan. Saya merinding ngomongnya. Jujur saya merinding. Keistiqomahan itu yang kita nggak tahu hasilnya gitu kan. Di balik keistiqomahan itu dahsyat, bener-bener dahsyat gitu kan. Jalani apa yang menurut keretak hati. Kalau orang Betawi itu keretak hati, dorongan hati. Betul. Usaha ini lanjutkan lah gitu kan. Jangan sampai karena ikut-ikutan gitu kan. Yang ini pengen ini. Kadang-kadang banyak juga orang yang usaha itu karena nggak punya pendirian gitu kan. Kita sudah menekuni bidang A, yang bidang B rame, kita pindah lagi, yang ini pindah lagi. Maka yang satu nggak jadi, yang dua nggak jadi, yang tiga nggak jadi, berantakan semua gitu kan. Cobalah dengan keistiqomahan, karena di balik keistiqomahan itu saya yakin luar biasa. Nah teman-teman, istiqomah kunci utamanya dalam usaha yang ditekuni Dimsum Bang Andri bang ya. Iya. Karena kita tidak tahu di balik keistiqomahan itu nanti ada jalan Tuhan seperti apa, yang pastinya bersifat goib, dan kita harus yakin bahwa dari usaha ataupun ikhtiar kita yang dalam bentuk istiqomah tadi ada jalan Tuhan yang memang terbaik untuk kita dalam hal mengarungi kehidupan maupun bidang usaha nantinya. Iya betul. Dari semua ini pastinya sudah ada hasil dong Bang Andri. Iya. Sudah ada hasil, sudah kelihatan milik ini karena memang 12 tahun sudah berjalan usaha ini dan sudah punya lebih dari 30 karyawan. Dan memang usaha dimsum ini bukan usaha musiman bang ya? Alhamdulillah sih, menurut saya sih bukan musiman gitu kan. Kalau musiman mungkin ya entah tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat itu sudah biar gitu kan. Biar. Tapi ya itulah, dibalik misteri istiqomahan sampai 12 tahun dimsum saya masih bisa berdiri gitu kan. Gitu. Nah mungkin ini memang pertanyaan yang paling akhir sebelum nantinya kita tutup edisi Nyaba Kuliner Dimsum Bang Andri. Apa yang memang membuat Bang Andri bisa sejauh ini selain istiqomah dalam hal misalkan rasa, kemudian pelayanan dan harga itu bisa sejauh ini bagaimana bang? Di luar istiqomah ada trik lain nggak sih? Ada cara lain nggak sih? Ataupun ada saran lain nggak sih? Bisa sejauh ini nggak? Karena tadi saya bilang bahwa rasanya ini enak sekali, kemudian padat, kenyal dan lain sebagainya gitu. Ya salah satunya itu ya juga
harus dijaga gitu, harus rasa jangan sampai berubah gitu. Jadi servis itulah gitu kan, harus tetap dijaga gitu kan. Oke, Bang Andri, terima kasih atas diperbolehkannya saya nyoba kuliner, bisa mendengar cerita langsung dari pengusaha, karena memang saya sifatnya bukan seorang pengusaha, Bang. Saya seorang politisi, dan saya tujuan adanya nyoba kuliner ini untuk bisa menggali bagaimana cerita usaha dari awal sampai sekarang, dan juga mungkin bisa memotivasi sahabat-sahabat semuanya di sana yang memang ingin memulai usaha. Dan mudah-mudahan dari cerita-cerita yang memang tadi disampaikan oleh Bang Andri salah satunya bisa membuat keyakinan kalau sahabat semua ingin melakukan usaha dan pastinya harus istiqomah. Gitu Bang ya? Betul. Terima kasih sebelumnya Bang Andri sudah diizinkan dan sudah boleh mencicipi. Sahabat-sahabat semuanya jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel Bang Ferdi TV. Dan mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Terakhir dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.